Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengerjakan seri asesmen kompetensi minimum dari guru belajar. Jadi kita masuk dulu ke Google ya, kemudian ketik saja guru belajar. Nah, ini gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kita masuk ke webnya. Jadi ada pemberitahuan program guru belajar. Langsung kita masuk dari sini bisa, atau melalui pilih saja bagian cari yang seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian mulai belajar. Kita akan login menggunakan akun SIM PKB. Untuk mendapatkan akun SIM PKB, tentu kita bisa menghubungi pihak koordinator MBGMP untuk mendapatkan user ID dan passwordnya. Nah, ini saya ikut di terdaftar, kemarin sudah daftar di angkatan kedua. Dan kebetulan juga sudah mulai dapat setengah jalan. Nah, saya mau review dari awal bagaimana cara mengerjakannya. Ya, ini jadi Bimtek seri asesmen kompetensi minimum ini ada beberapa bagian ya, tahap. Yang pertama terkait orientasi guru belajar, ini ada 3 topik. Pengantar program ada 2 topik. Konsep asesmen nasional 6 topik. Teknis pelaksanaan asesmen nasional 5 topik, dan seterusnya hingga pasca program. Jadi di sini setiap konten ini ada, setiap topik ya, ini ada satu kuis. Yang kedua, yang konten kedua ada satu kuis juga. Nah, kuisnya bermacam-macam, ada yang membuat refleksi dan juga ada yang membuat mengerjakan kuis ya, kuis pilihan ganda. Jadi bisa dipahami dulu per bagian, dan ketika sudah selesai membaca jangan lupa klik tanda-tandanya ya, tandai yang sudah dibaca gitu kan. Kemudian ada videonya juga dipelajari sampai pada ada refleksinya ya. Refleksi di sini saya sudah menyiapkan refleksinya untuk orientasi guru belajar ya, orientasi. Ini saya copy paste saja. Kemudian kita finish. Kemudian yang bagian kedua atau konten kedua ada satu kuis juga. Ini nanti kalau sudah dibaca persatu ya, kemudian ada kuisnya juga. Nah, saya akan mengerjakan kuis. Ini ada 30 soal ya, salah. 30 soal, tidak ada waktu berjalan, jadi masih mudah. Tapi kalau yang untuk kuis di akhir pasca program ini ada waktu berjalan. Dan ada ketuntasannya minimal 70 ya nilainya. Oke, untuk bagian kuis ini ya tentu kita bisa membaca dari materi yang sudah dibaca tadi. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kedua, dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu mengukur hasil ya,
belajar non kognitif dan kebiasaan ya Pancasila. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional sampel saja. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks, informasi, dan fiksi. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif? Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum bandingkan dengan soal ujian nasional? Nah, ini menekankan pada penguasaan kompetensi. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola dada barisan, bilangan, dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran aljabar. Asesmen numerasi untuk tingkat SMP terdapat beberapa level pembelajaran. Berapa level? Satu level. Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif memahami informasi. Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian Guru Ratna mungkin ya maksudnya. Guru Ratna meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu memahami informasi. Guru Reza meminta siswanya untuk menilai kesesuaian pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi, hal yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Nomor 16, asesmen literasi untuk tingkat SMP akan diujikan 2 level pembelajaran. Manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar memahami pola pada barisan, bilangan, dan konfigurasi objek? Manakah di antara materi berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA SMP atau MTS? Yang mana ya? Membandingkan berat berbagai benda. Perbedaan asesmen literasi SMP antara level 1 dan 2 yaitu apa perbedaannya? Memiliki proses kognitif yang sama, namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP atau MTS? Ini mendorong berpikir. Ini karena saya guru SMP, jadi materinya materi SMP ya. Mungkin kalau teman-teman jadi guru SD maupun SMA, mungkin materinya juga akan terkait dengan SD dan SMA gitu ya. Salah satu ciri nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Nah, berikut ini beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? 3. Ya,
5, dan 6. Oke. Ya, 3, 5, 6. Kemudian dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok mahir. Kemudian nomor 25, masih kurang 5 lagi. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalaman. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Terakhir, nomor 30, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Oke, kita finish. Berapakah hasilnya? Hasilnya 30 dari 30. Benar. Ya, jadi semuanya benar jawabannya. Oke, kita lanjut ke topik yang konten yang ketiga ya, konsep asesmen nasional. Di sini ada kuis juga ya. Ada kuis, ada refleksi. Oke. Kita lanjut ke kuis. Kuis dari konsep asesmen nasional. Kuis konsep asesmen nasional ini ada 10 soal. Ya, kita mulai. Nomor 1, asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Benar atau salah? Benar. Tidak memiliki konsekuensi. Nomor 2, asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Jawabannya adalah salah. Tidak bisa dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Jawabannya adalah benar. Next. Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi. Jawabannya adalah salah.
Next. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode sensus, sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena asesmen nasional itu menggunakan survei metodenya, sedangkan ujian nasional menggunakan metode sensus. Jadi kebalik gitu ya. Salah. Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran literasi membaca dan numerasi sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Jawabannya adalah benar. Siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya UN maka siswanya tidak akan semangat belajar lagi karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Jawabannya salah dong. Karena dihentikannya UN dan diberlakukannya AN atau asesmen nasional justru mengubah pembelajaran yang berbasis konten dan berorientasi pada ujian menjadi pembelajaran yang berbasis kompetensi yang lebih relevan dengan konteks kehidupan siswa. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Jawabannya adalah benar. Oke. Melihat dari tujuan dan manfaat. Tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaan asesmen nasional tidak sama dengan ujian, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai UN. Benar sekali. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Jawabannya benar. Sudah selesai 10 soal. Nah, benar semua. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Di sini ada refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Nah, saya sudah menyiapkan refleksinya, konsep ya, refleksi konsep AN ya. Ini tadi saya copy saja, kemudian paste di sini. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Jika sudah, finish quiz ya. Kemudian lanjut ke teknik pelaksanaan asesmen nasional, ke konten berikutnya. Tadi sudah ini ya, ini ada kuisnya juga. Oke, kita lanjut nanti di video berikutnya biar nggak terlalu panjang.